Jangankan corona, saudara, maut pun dia telah kalahkan. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan, kita tidak boleh loyo dalam hidup ini. Jangan kita pesimis, saudara, dalam hidup ini. Ya, kita harus optimis. Sebab apa? Sebab dia telah mati karena kita, tapi dia juga bangkit untuk kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Mazmur, ya, atau ya, Mazmur 44 ayat yang keempat, saya baca di sana berbunyi demikian. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan dengan pedang, bukan lengan mereka yang memberi mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Anak-anak Tuhan dapat hidup berkemenangan menghadapi segala persoalan hidup. Karena apa? Bukan karena pedang mereka, bukan karena lengan kekuatan mereka, tetapi dalam ayat ini katakan, ya, melainkan karena tangan kanan Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang percaya kepada firman-Nya, ya, kita seharusnya punya keyakinan yang kuat akan hal ini. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37, Roma 8 ayat 37, di sana dikatakan begini. Tetapi dalam semuanya itu, apa persoalan saudara? Ayat ini katakan, di dalam semuanya itu, dalam segala persoalan hidup kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Katakan amin. Jemaat Tuhan juga yang ada di rumah, jangan saudara mudah putus asa. Lihat Kristus yang telah bangkit untuk saudara. Dia telah menang. Maka ini menjadi satu jaminan bahwa dalam segala apapun yang saudara hadapi, saudara bisa menang. Saudara akan menang. Beberapa waktu yang lalu firman Allah yang saya sampaikan, ya, kita arahkan pikiran kita, ya, set your mind. Kita atur pikiran kita. Saudara, jangan yang ada dalam pikiran kita, aku gak bisa, aku kalah, aku gak mungkin akan terjadi begini, begitu, dan lain sebagainya. Itu pesimis, saudara. Lihat dan ingat, Kristus telah bangkit untuk kita. Dan dia menunjukkan kepada kita bahwa dia menang, maka kita pun akan menang. Bahkan ayat ini katakan, ya, bahwa dalam Roma 8 ayat 37 katakan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Katakan amin. Lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Bukan karena pedang kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh Dia yang mengasihi kita. Haleluya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 di sini dikatakan begini, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Saudara, jangan kita izinkan keadaan mengintimidasi hati, pikiran, dan hidup kita. Saudara, jangan izinkan hidup kita terkungkung dengan keadaan. Saudara, orang-orang yang menang karena Kristus telah bangkit, dan Dia bangkit memberikan kemenangan kepada kita. Tahukah saudara bahwa saya bisa memberikan satu gambaran? Anak Tuhan hidup berkemenangan, Kristus telah memberikan kemenangan. Ibarat ada seekor burung yang
sekian lamanya berada di dalam sangkar dan tidak ada satu orang pun yang melepaskan burung itu. Nah, satu saat sangkar burung itu sudah dibuka pintunya. Nah, burung itu bisa terbang lepas bebas berkemenangan. Tetapi saudara, banyak anak Tuhan, dia tidak menyadari bahwa kemenangan itu sudah Tuhan siapkan, sediakan, berikan, sehingga dia tetap masih terkungkung dengan pola pikir yang lama, ya, dengan perasaan yang lama, perasaan yang gagal, perasaan yang selalu kalah. Padahal Tuhan sudah buka pintu sangkar itu. Kita harus keluar, kita proklamirkan, yakinkan kepada diri kita sendiri, aku menang lebih daripada pemenang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, firman-Nya katakan bahwa kita lebih dari pemenang. Nah, 1 Korintus 15 ayat 57 di sana tadi dikatakan, ya, syukur kepada Allah, ya, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, Amsal 21 ayat 31 juga di sana dikatakan, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Kalau kita mau berperang, tentu harus persiapkan kuda. Tentu harus persiapkan semuanya. Kalau kita mau berperang menghadapi keadaan, tentu segala sesuatunya harus kita persiapkan. Menghadapi corona, tentu apa yang bisa kita kerjakan, maksimal kita kerjakan. Amin. Cuci tangan, pakai hand sanitizer, saudaraku pakai masker, jaga jarak, tentu kita lakukan itu. Tetapi firman-Nya katakan, memang kuda itu diperlengkapi untuk hari peperangan. Memang semua sudah kita lakukan, kerjakan. Untuk kita berkemenangan, berhasil, maju usaha kita, tentu semuanya harus kita lakukan dan kerjakan. Amin. Tetapi satu perkara, Amsal katakan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Haleluya. Menjadi hal yang sangat salah sekali kalau kita banyak lakukan perkara, kita perlengkapi diri kita sebaik mungkin untuk hari peperangan, untuk perjuangan kita, untuk meraih kemenangan, tapi kita mengabaikan Tuhan, tapi kita menomorduakan Tuhan. Ini salah sekali. Orang Kristen yang demikian, dia tidak mampu memahami, dia tidak ingat bahwa kemenangan itu bukan dari kuda, bukan dari pedang, bukan dari lengan yang kuat, tetapi kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Saya ingin sampaikan, pesankan baik-baik pagi hari ini untuk sidang jemaat. Bagaimanapun keberadaanmu hari-hari ini, sulit, sukar, pahit sekalipun, ingat Kristus telah bangkit. Jangan terus tinggal dalam keterpurukan. Lihat jiwamu, lihat pikiranmu, perasaanmu, hatimu bagaimana. Kalau kita punya hati, jiwa, mental, pikiran yang baik, mental seorang pemenang, maka yang lain itu hanya tinggal tunggu waktu. Itu menjadi sebuah kenyataan. Jangan mudah menyerah, saudara. Kristus telah mati, dia telah bangkit. Kita bisa melakukan banyak hal karena apa? Jaminannya Kristus telah bangkit. Saudara, sekali lagi seperti apa yang saya katakan di awal, bahwa Kristus mampu menyelesaikan, membela, menolong, memberikan kemenangan atas segala apapun pergumulan dalam hidup kita. Kenapa? Apa jaminannya? Mau saja dia sudah kalahkan. Apalagi persoalan-persoalan saudara. Ada seorang yang menjumpai Yesus, orang yang bongkok, tidak mampu memandang jauh ke depan, hanya mampu melihat
dari tempat di mana dia berada. Ini menggambarkan, dicatat orang-orang yang tidak mampu menatap masa depan, tidak punya keberanian iman untuk percaya dia hidup berkemenangan, tidak mampu percaya bahwa hidupnya bisa lebih maju. Tuhan datang melawat, menyembuhkan, memulihkan. Jemaat Tuhan, secara rohani, bahwa keadaan kita, keadaan dunia, keadaan sekeliling kita tidak akan mampu menggoyahkan iman, percaya, kasih setia kita kepada Dia, karena kita sudah menang dengan keadaan-keadaan itu. Itu pertama. Yang kedua, bahwa jemaat Tuhan, saudara, bisa menjadi orang-orang yang berhasil. Sebab apa? Jaminannya dia telah menang. Dia telah mengalahkan maut. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maut sudah dikalahkan. Satu ayat yang terakhir, ya, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Roma 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jemaat Tuhan, jangan kau biarkan dirimu terintimidasi dengan keadaan, sehingga yang ada dalam hati pikiran kita adalah pikiran perasaan yang negatif, tidak mungkin, tidak bisa, dan lain sebagainya. Para wanita yang datang ke kubur Yesus, memang faktanya Yesus sudah mati. Dan inilah yang ada dalam benak hati pikiran mereka. Mereka datang mengunjungi Yesus yang mati. Malaikat datang katakan pada mereka, kenapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang yang mati? Saudara-saudara yang setia percaya kepada Tuhan, kubur kosong membuktikan dia hidup. Kubur kosong berarti itu ada hari esok. Ada hari esok. Yang pasti lakukan saja yang terbaik, lakukan apa yang dia kehendaki. Hari esok kita ada dalam tangan Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan yang pesimis, ya. Jangan jadi anak Tuhan yang loyo. Orang-orang yang memandang Yesus, percaya kepada kebangkitan Yesus, kemenangan sudah di depan mata, dia optimis, muka berseri-seri, muka bersinar-sinar, meskipun untuk sementara waktu keadaan susah, tapi dia punya keyakinan Yesus bangkit, Yesus menang, kita pun pasti akan menang. Kita pun pasti lebih maju. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan saya sampaikan. Kita yang di rumah Tuhan, mari makin berdiri. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mari ambil posisi yang baik. Kalau saudara bisa berdiri di rumah, silahkan berdiri. Kalau saudara lebih pas, lebih cocok untuk duduk, ambillah posisi duduk yang baik.